Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Suatu day kita lagi di daerah mana nih, Mbak? Di daerah Kemang ya? Bukan, ini tuh di daerah... Daerah mana nih? Cipete, iya bukan sih. Bukan, Daerah Cipete mana? mah sono. Pokoknya ini gue di daerah yang sebetulnya gue asing banget sih. Iya, Ini pertama kali gue ke daerah sini. Ini masih daerah Jakarta, tapi gue nggak pernah main atau nggak pernah nongkrong ke daerah sini. Nah, lebih tepatnya dekat Cipete Iya. sama dekat Cilandak, men. Nah, jadi hari ini gue lagi mau nyobain sebuah tempat makan. Ini punyanya Bang Abbas. Ini adalah kekasihnya Lucinta Luna, Bang Abbas. Bang. Gimana ya, Mbak? Jangan ketawa dong. Emang apa sih nggak boleh? Jadi ini punyanya Lucinta Luna dan juga si kekasihnya. Jadi emang gue ngeliat snapgramnya Atta, dia habis nyobain kesini, dia datang makan kesini nyobain. Dan gue lihat ternyata ini punyanya Bang Abbas. Kita bakal cobain. Apakah rasanya misterius atau enggak ya? Karena kan Mbak Lucinta kan misterius ya, Iya. suka teriak-teriak ya. Kita bakal cek ke dalam gimana rasanya. Dan dia nggak punya Instagram anehnya. Dia nggak ada Instagramnya. Nggak di blow up ya? Nggak di blow up. Namanya tempat makan itu adalah Dek Dapur Eyang Kaji. Gue nggak tahu si Eyang Kaji ini eyangnya si Bang Abbas apa Lucinta Luna, gue nggak paham ya. Kita bakal cobain. Cuma sebelum gue mulai ke dalam, dipastikan teman-teman semua klik tombol subscribe dulu dan juga klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Sekarang kita ke dalam, kita cobain Dek Dapur Eyang Kaji. Oh, jadi prasmanan ngambil dulu? Oh gitu. Jadi ngambil nampannya dulu? Ini konsepnya makanan Jawa ya? Oh. Saya mau ini dong. Oke. Langsung ambil ini. Oke, satu. Jadi kita di sini ngambil dulu, habis itu dihitung di ujung ya? Oke. Oh nasinya. Ini apa wae ya, Mas? Belum lagi. Oh, bandeng. Oke, cici. Bandengnya presto apa? Presto. Oh. Oh, dia dibalut pakai ini. Telur. Telur dulu ya. Mantap. Niki buka jam pinten, Bu? Jam 11 Jam 11. Buka jam 11 sampai jam 9 malam. Ini jangan tolo templo. Tadi gue juga mesen ayam santan pedas. Udah ini dulu deh, Bu, kayak Bu. ya, Sambal ya? ya sambal Sambal apa nih? sambal terasi, Ini? sambal tomat, Oh, sambal terasi aja, Bu. semangkan, Yes, Bu. monggo. Oke. Sambalnya gratis. Tambahannya aja yang bayar gitu. Oh. Ini apa ya? Dari tempe, kacang gue mau dong. Gak ada kerok-keroknya juga. Udah juga ya. Modelnya kayak rumah sedap sebetulnya. Ini juga tuh, apa kayak kemarin Ruben, cuman Ruben kan Oh iya ini iya, dia kan all you can bayar. take ya. Heeh. Oh gitu. Oh iya pakai tuku guys. Nanti kita lihat ke dalam ya. Gimana di pengolahan cara masaknya. Di sini bisa pakai debit atau pakai cash? Oke. 52 total makan semua. Oke sih ya, nggak mahal. Iya. Banyak loh ini makanannya. Kalau misalnya kalian bingung, di sini kalian dikasih pilihan buat pilihan menunya. Kalian tinggal pilih mau D1, D2, D3. Ini harganya ada satu lauk, ada dapat nasi, dapat sayur juga. Ini udah minum semua nih? Oh minum tapi saya. Oh iya, nasi. Oh ini juga ada pilihannya ya. Minumannya banyak juga di sini. Oke kita ke dalam dulu ya, para makanannya. 12 seconds later. Nah ini yang ibunya dibilang kalau dia pemasakannya atau pengolahannya masih tradisional. Dia masih pakai kendi ya. Pernah lihat gini? Heeh. Tuh, dia juga masih pakai kayu bakar gitu. Jadi kalau kalian kesini, kalian bisa langsung ngeliat cara pemasakannya, ini hangat banget sih. Dan emang kalau masaknya pakai kayu bakar tuh sensasi makan sama wanginya beda Iya, biasanya. beda. Kayak ada smoky-smokinya ya. Heeh. Nih. Oh, kan? Dia masih Masak. pakai tunggu ini. Lagi masak apa nih, Mas? Udah selesai. Oh, ini lagi apa? Lagi Ini supaya asapnya nggak keluar kemana-mana. Oh, gitu. Jadi keluar ke atas. Oh, ini cerobong ya? Iya, cerobong. Oh, jadi kalau masak asapnya nggak kesini ya? Ini hanya untuk penutup tempat aja. Oh, ini berarti masih panas banget Mas ya? Iya, lumayan. Oh, gitu. Kayunya masih pakai kayu khusus nggak sih? Kayu khusus Kayu apa? dan kayu rambutan. Oh, rambutan. Emang kalau Karet. pakai kayu lain kenapa? Wanginya beda ya? Wanginya beda. Oh, Ini antara kayu karet juga ada. oh gitu. Oh iya. Kayak ngerti aja gue kayu yang mana yang kayu karet. Emang sengaja tradisional supaya ngejaga rasanya Mas. Iya, kayunya khusus. Eyang Kaji itu nama yang punya apa? Mungkin dari nenek buyut gitu. Oh, nenek Kakek buyut. gitu. Oh, jadi kayak tahun temurun Iya, resepnya gitu ya. iya. Menunya sama semua setiap hari atau Setiap ganti-ganti? hari beda. Oh, beda-beda. Iya. Jadi kalau datang sekarang besok beda nih. Beda. Oh, gitu. Untuk
reservasi juga bisa. Oh, reservasi bisa? Iya, kayak arisan, Ulang tahun, gitu, reuni. atau buka bersama ya? Iya, reuni sama kawan-kawan. Kalau ke sini gampangnya Google Map, ketik Dek atau Dapur Eyang Kaji udah ada ya? Udah ada dulu. Ini daerah apa sih mas jalannya mas? Jalan Pondok Mutiara. Oh, bukan Cipete ya? Tapi sini masuk Cipete juga. Oh, sih, masuk Cipete Cilanda. juga, benar kan kata gue. Jadi aku makan dulu mas. Iya, silahkan. Oke, siap. Kita ke dalam kita Nanti makan. kalau ada kurang rasa, minta tolong di ini. Review, siap. Oke. Nah, aku suka Terima nih. kasih ya. Oke mas. Eventually. Oke, udah sampai semua makanan di depan gua. Gua udah pesan ya. Kita pakai contekan ya. Yang pertama itu gua pesan nasi putih. Itu harganya 7.000. Kalau gua boleh jujur dia isinya nggak banyak ya. Tapi gua nggak tahu nih. Dia ini nasinya sistem bisa bayar request atau enggak. Misalkan kalian ngerasa kurang boleh tambah banyak atau enggak, gua kurang tahu. Habis itu gua pesan telur dadar satu sebelah sini. Harganya 5.000. Dan juga gua pesan satu ayam santan pedas. Ini harganya itu 13.000 ya. Nah, 13.000. Sama gue pesan ini namanya Jangan Tolo Templo. Nah, dia sebetulnya kayak krecek di gudeg ya. Tolo tuh nama kacang-kacangan gitu katanya si ibu-ibunya. Sama gue pesan bandeng goreng telur. Jadi ini bandeng presto yang digoreng tapi dibalut pakai telur dadar gitu ya. Kayak telur gulung. Enak sih. Makanya tadi pas gue liat kayak wah gue belum pernah nyoba sebelumnya kan. Sama gue pesen peye kacang harganya 5.000 ya. Bandeng telur tuh 8.000 oke loh. Totalnya itu sama es teh manis gue pesan harga 7.000. Total makan adalah 52.000. Untuk sekelas makanan yang dimiliki oleh public figure ini menurut gue oke sih. Aman ya. Nah, kalian kalau kesini juga kalian bisa pesan sambal atau minta sambal dan sambal itu gratis. Sebetulnya menunya banyak ya. Ada cumi hitam, habis itu juga ada daging apa gue lupa yang dimasak pakai bumbu tradisional mereka dan dia bilang bahwa di sini mereka masak masih pakai teknik tradisional, masih pakai kayu bakar supaya dia menjaga kualitas dan rasa makanannya. Dan dia setiap Senin sampai dengan Sabtu apa Jumat gue lupa dia tutup ya. Senin tutup, berarti Selasa sampai Minggu itu dia punya menu beda-beda ya. Jadi kalau misalkan datang Selasa, datang lagi Rabu tuh menunya beda. Oke, kita langsung cobain aja. Cuma sebelum kita mau makan kita doa dulu ya. Amin. Kita cobain ini si ayam santan pedas. Ini kayak garang asam katanya ya. Cobain kuahnya dulu ya. Gue gak ngerasa kayak garang asam sih. Ini lebih kayak opor, tapi pedas ada asam-asamnya bang. Tadi makanya pas gue liat ini, gue pikir opor ayam kan. Ternyata ini katanya santan pedas. Cuman kalau menurut gue, ini emang opor ayam. Cuman dia ada sensasi rasa pedas sama ada asam-asamnya. Ya tuh. Oke sih, kita ambil ayamnya sebelah sini ya. Tuh. Dia kayaknya pakai ayam kampung ya. Soalnya kecil gitu, terus tulangnya gede-gede banget. Kita ambil, ya. Kita kasih ke nasi ya, makannya. Wah, ayamnya empuk banget ya. Terus gurih banget. Kayaknya dia pakai ayam kampung ya. Gue yakin ayam kampung nih. Kalau teksturnya agak sedikit alot tapi enak gitu. Ini ayamnya nih, dia kiwi banget emang bentuknya tuh. Mantep dah. Kita kasih ke nasi ya. Beneran gue bilang nasinya tuh dikit banget. Di lauk pertama aja gue udah mau habis nasinya tuh. Kita lanjut yang kedua ya. Gue penasaran banget sama si bandeng goreng telur ini. Bandengnya bandeng presto ya bang ya? Bandeng presto, tadi lu nanya kan? Iya, Bandeng presto. tulangnya bisa dimakan. Iya, udah lunak ya. Dan ini crunchy banget nih, lu dengerin ya. Ini enak bener Mbak. Cuman sayangnya cuma satu menurut gua. Udah dingin. Jadi itu tekstur telurnya bikin crunchy di mulut. Tapi pas lo kena bagian dalam bandengnya tuh lembut dan udah lo nggak ada effort buat misah-misah tulangnya lagi. Gue nggak begitu suka makan ikan. Tapi ikan yang gue bisa makan sampai habis itu cuma bandeng presto. Karena rasanya enak, makannya nggak ribet. Habis itu juga udah lembut, dagingnya udah lembek gitu kan. Nah ini ikan bandengnya kita ambil sebelah sini ya. Tuh. Kita kasih nasi, kayak perlu pakai sambal ya Bay. Sambalnya kayak wangi banget soalnya. Nah sambalnya kasih ke sini. Kita makan ya. Gila, sambalnya pedas juga ya, tapi enak sih. Nah, ya. Oke, kita mau lanjut makan. Gue mau nyoba sih, namanya adalah Jangan Tole Templo. Ya. Siapa namanya? Tuh, coba dulu ya. Wah, dia basically menurut gue ini adalah krecek, cuma pakai kacang tole dan dia punya rasa santannya tuh bukan yang santan strong banget sih. Ini cukup light dan juga dia ada potongan tempe ya. Lihat gak lo? Jadi kalau kalian makan ada rasa tempenya, kacang tole, sama tekstur krecek tuh kalau dimakan tuh pasti gitu kayak itu nggak lo? Coba ya.
Kita kasih ke nasi ya. Ini harganya 7.000. Oke lah ya. Seporsi segede mangkok itu kita kasih ke nasi ya. Makan nih. Lupa ada peye. Kita kasih sambal ya. Wah. Jadi di sini makanannya makanan Jawa yang rasanya manis, gurih, pedas. Bahkan menurut gue ya, kan namanya kan ayam santan pedas ya. Tapi menurut gue nggak begitu berasa pedas sih. Lebih berasa asam sama gurih. Ayam enak sih, gue sukanya ayam kampung gini. Enak teksturnya. Ayam kasih bandeng, dapat kreceknya tadi. Kayak harganya nggak begitu mahal, makanannya enak, tempatnya juga nyaman ya. Ini bentuk tempatnya kayak rumah-rumah joglo di Jawa, tau gak lu? Iya, bingung gue. Mungkin dia kurang strategi promosi, men. Dia nggak ada Instagram soalnya, sayang tuh. Jadi ini gue betul-betul pakai Google Map, nggak ada nama Instagramnya sama sekali sih di sosial media. Tapi gue suka tempatnya juga cozy, rumah joglo begini, luas, dan juga cara masaknya masih tradisional. Tadi gue juga masuk ke dapurnya dikasih lihat, jadi mereka juga nggak takut untuk gue review gitu. Kata dia, nanti saya dimakan, di review mas ya, kesimpulannya kayak gimana? Oke. Kalau ada kurangnya kasih tahu. Iya. Gue biasa telur dadar begini nih ya, gue kasih ke sambal ya, telur dadar pakai sambal gini. Wah. Kita kasih totole mah mecin, tole. Kita tutup gini. Krecek telur dadar. Wah, menurut gua tempatnya nyaman, cuman sayangnya ada satu sih. Gua nggak tahu kenapa ya. Ini kan ruangannya AC ya, ruangan kaca pakai AC. Cuma yang gua bingung banyak lalat ya. Bahkan dari pertama kali gua nyampe itu banyak lalat banget berterbangan di depan makanan gua. Gua bingung sih padahal ini AC loh. Bahkan ruangannya juga wangi serai ya menurut gue ya. Kayak ini kasih aromaterapi wangi serai gitu, enak sebetulnya. Bikin nambah nafsu makan sama lebih nyaman gitu. Cuman banyak lalat. Oke. Gue bakal kasih nilai untuk si ayam santan pedasnya itu gue kasih nilai 8 dari 10. Gue suka ayamnya pakai ayam kampung dia gurih, terus juga teksturnya enak, itu beda lah nggak kayak ayam kota, dan juga rasanya enak lagi. Dan juga yang untuk si Jangan Tolo Templo ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Rasanya menurut gue aman, bisa dinikmatin, walaupun menurut gue masih banyak krecek di luar sana yang lebih enak daripada ini sih. Lalu untuk si bandeng gorengnya ini gue kasih nilai 8 dari 10 juga. Bandengnya enak, nggak amis, telur juga yang buat digulungnya banyak. Cuman saran gue memang lebih enak kalau ini disajikan pada saat masih hangat. Jadi rasanya tuh lebih enak gitu loh. Kalau dia udah agak dingin gue agak kurang gitu loh. Agak susah juga sih, itu kan pakai tungku ya. Iya ya. Apalagi ya, udah sih paling untuk si sambalnya gue suka sih. Dia pedasnya pas, nggak over banget. Gue kasih nilai 7 dari 10. Aman lah, udah semua gue nilai ya. Kalau peye sama telur dadar gue kasih nilai lah ya. Udah pernah makan juga kalian lah, nggak beda-beda jauh dengan di rumah kalian biasa makan peye atau telur dadar lah. Jadi gue mau makan dulu, nanti akan gue update lagi kalau gue udah selesai makan. Bye-bye. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video selesai. Gue selesai makan sama Baba. Kenyang, makanannya juga memuaskan walaupun emang nggak jauh ya. Cuman minus gue atau saran gue buat tempat ini adalah coba diupayakan semoga tempat makannya nggak banyak lalat ya. Soalnya agak ganggu sih kalau makan banyak lalat, itu terbang-terbangan gue agak bete sih. Pokoknya sekian video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like kalau suka ada video ini, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau ngatain doang, dan pastikan klik tombol subscribe, itu gratis. Dan juga klik tombol lonceng yang tulisannya all supaya kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive, stay awesome. Bye bye.